Hai, saya Gino dari Firby Law Firm. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sans prejudice. Sans prejudice adalah istilah hukum yang bermakna bahwa setiap pernyataan atau komunikasi tidak dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Prinsip ini melindungi pihak-pihak yang bernegosiasi agar dapat berkomunikasi dengan jujur, tanpa takut pernyataan mereka akan digunakan untuk melawan mereka di kemudian hari. Pada hukum perdata dan arbitrase, sans prejudice digunakan dalam negosiasi kontrak dan juga penyelesaian sengketa. Adapun hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam hal hak dan kewajiban, seperti misalnya perjanjian, warisan, perceraian, dan lain sebagainya. Pelanggaran pada hukum perdata pada umumnya berujung pada sanksi berupa ganti rugi atau pemenuhan prestasi, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang mengarah bahwa terdapat pelanggaran dalam hukum pidana. Sementara itu, arbitrase merupakan metode yang banyak digunakan dalam rangka penyelesaian konflik dan sengketa, sehingga metode ini banyak digunakan untuk perundingan dan juga diskusi. Kemudian, terdapat tahapan-tahapan dari penerapan sans prejudice. Di antaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat sengketa, di mana untuk memastikan bahwa komunikasi dilakukan benar-benar dalam rangka upaya penyelesaian sengketa. Yang kedua, mencantumkan sans prejudice secara jelas, baik itu pada surat, email, atau komunikasi resmi lainnya. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa. Apabila kesepakatan telah tercapai, maka dapat dibuat perjanjian yang sah secara hukum. Kemudian, terdapat akibat hukum dari penerapan sans prejudice. Di antaranya adalah yang pertama, perlindungan hukum, di mana bagi pihak yang bernegosiasi dapat terlindungi dari hukum karena pernyataan atau komunikasi mereka tidak dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Yang kedua, pengecualian, di mana sans prejudice tidak dapat digunakan untuk menutupi kasus penipuan atau paksaan, sehingga prinsip ini tidak berlaku. Dan yang ketiga, efektivitas dalam arbitrase, di mana sans prejudice sering digunakan untuk penyelesaian sengketa pada hal komersial dan juga ketenaga kerjaan. Baik, sekian pembahasan kita kali ini mengenai apa yang dimaksud dengan sans prejudice. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin berkonsultasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi kami di www.firbylawfirm.com. Terima kasih.